Pecah. Karina Ranau, istri aktor Epy Kusnandar, tak kuasa menahan emosi dan air matanya gara-gara warung makannya yang terletak di Jalan Samali, Jakarta Selatan, diganggu oknum preman yang minta makan tanpa mau bayar. Yang membuat istri Epy Kusnandar emosi dan marah lantaran cara sang oknum preman saat meminta makan gratisan. Abang caranya yang sopan tadi bang. Nah teman kita yang ngomong, bukan kita. Iya, maksudnya tadi temennya. Soalnya kita ini capek di sini bang, kita ini capek. Benar saja, setelah videonya viral, aparat berwenang pun segera turun tangan menyelesaikan masalah dugaan aksi premanisme yang terjadi di warung makan Epy Kusnandar. Kami dari Polsek Pancoran, saya Panit Reskrim, berikut Bimas, berikut ada juga Ibu Ana dari Kelurahan, berikut ada Pak Ketua RT 4 RW 4. Tadi sudah bertemu langsung dengan Kang Epy maupun istrinya untuk mengetahui gimana sih duduk permasalahannya. Jadi yang diduga ada premanisme di situ, ya kita ingin tahu gitu loh, adakah tindak pidana di situ ataukah ada selisih paham. Sebenarnya kejadian itu menurut pendapat saya itu hanya salah paham. Salah pahamnya nggak ada kronologis premanisme, itu nggak ada. Tadi pagi kebetulan yang bersangkutan juga sudah datang ke rumah saya bersama orang tuanya langsung, dan akhirnya saya sudah arahkan untuk minta maaf langsung ke Bu Karina ya, istrinya Kang Epy Kusnandar. Artinya sudah clear lah sebenarnya. Bukan ormas tertentu. Oh, bukan. Jadi lingkungan Jalan Haji Samali, artinya orang-orang di sekitaran Jalan Haji Samali. Keluarga sekitar. Kenal juga ya pak. Saya kenal orang tuanya, orang tadi dia datang ke rumah saya kok. Meski polisi, Satpol PP dan Ketua RT sudah turun tangan menengahi, Epy Kusnandar dan istrinya Karina Ranau hingga belum mau memberikan keterangan. Alih-alih ingin mencari tenang dan mengais rezeki, Epy dan istri memilih bungkam usai video viral warungnya diduga jadi sasaran premanisme. Jadi gini, gimana? Ini saya mewakili Pak RT juga akan menjelaskan ya, tapi nanti mungkin tempatnya di kepunyanya beliau di ada kan ada semacam saung Mohon maaf Kang Epy, tadi katanya belum bisa memberikan keterangan langsung, jadi beliau Kang Epy berikut istri menyerahkanlah ke Pak Ketua RT. Untuk wilayah kami ini sebenarnya itu aman aja dari dulu, nggak pernah ada permasalahan. Cukup ironis memang apa yang dialami Epy Kusnandar. Dalam sinetron Preman Pensiun, Epy berperan Muslihat alias Kang Mus, bos preman yang punya banyak anak buah. Namun di dunia nyata, warung makan Epy justru kena pala kawanan preman. Padahal warung makan itu dirintis Epy dan istri untuk menyambung hidup. Setelah di apartemen Kalibata City, Epy dan istri merintis bisnis warung makan Jukut Goreng di Jalan Samali, Jakarta Selatan. Epy dan istri pun terjun langsung mengurus bisnisnya. Mulai dari melayani pembeli, mengulek sambal, sampai belanja jukut atau salada air di pasar. Karena kita saling support sih mas, jadi kayak di sini. Waktu awal-awal kita buka juga kita ke pasar belanja bareng sama Kang Epy. Pokoknya kita saling membantu lah ya. Buat orang awam yang melihat kan selama ini taunya Kang Epy kan lihat di TV gitu. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang kayak bikin ini, bantuin masak atau apa, mungkin buat orang yang awam melihatnya masa sih bisa itu, masa sih, padahal ya sebenarnya iya, kita saling support. Kenyataannya seperti itu. Tenang untuk menghadapi masa depan gitu ya, tidak panik kalau saya udah nggak dipakai lagi, jadi tetap harus cari pegangan tetap gitu, harus punya pegangan tetap, karena kalau nggak ada pegangan ya kita megang apa. Sementara di lain momen, Andika Pratama juga jadi sorotan publik karena bakatnya yang multitalenta. Bukan cuma jago akting dan juga bisa nyanyi, suami Ussy Sulistyawati juga berbakat jadi komedian. Tak hanya itu, karir Andika sebagai presenter papan atas juga tak bisa dipungkiri.
Meski segudang aktivitas yang dijalani Andika, namun ia tidak pernah lupa tugasnya sebagai suami dan ayah siaga untuk istri dan anak-anaknya. Di luar pekerjaannya, Andika selalu menyempatkan untuk quality time dengan anak dan istri. Tak jarang Andika mengunggah kebersamaannya dengan istri dan anak-anaknya. Namun benarkah saat anak bungsu, Andika Pratama dan Usi suka cemburu ketika melihat mama dan papanya mesra? Benarkah jika sedang jalan bareng anak, Andika lebih suka gandeng anak-anak perempuannya ketimbang Usi, dan Usi berasa jadi nyamuk dicuekin Andika. Di luar itu, potret happy family Andika dan Usi kerap bikin netizen baper karena full kasih sayang. Bahkan saking perhatiannya dengan anak dan istri, Andika juga dikenal sebagai salah satu sosok selebriti yang family man banget. Lengkap banget ya, perhatian ke keluarga juara, menghibur masyarakat di dunia entertain juga jagonya. Makanya nggak heran ya pemirsa, kalau Andika didapuk untuk mengawal family game show super spektakuler terbesar di dunia yang akan hadir New Family 100 segera di GTV. Dunia hiburan ternyata nggak selalu bikin hati para selebritis selalu terhibur. Inilah yang diakui oleh pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Meski selama ini segala sisi kehidupannya sudah jadi konsumsi publik, Ayu dan Igun tetaplah manusia biasa yang pasti menyimpan sisi lain yang jadi rahasia hidupnya. Ayu Ting Ting hadir dalam program kajian bersama Habib Umar bin Hafidz ketika jadi sorotan. Bukan karena Ayu artis, melainkan momen Ayu curhat dan nangis di depan sejumlah peserta kajian lain. Setiap kata yang Ayu ucapkan dibarengi dengan air mata ibu satu anak ini. Saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Biasanya santai bahkan tetap penuh tawa ketika disinggung soal jodoh, tapi ternyata Ayu juga lelah dengan kesendiriannya sebagai orang tua tunggal. Bisa dimaklumi karena sejak Bilqis dalam kandungannya hingga kini beranjak dewasa, Ayulah yang berjuang sendirian. Bahkan ketika bertemu orang yang diharapkan jadi ayah sambung Bilqis, lagi-lagi Ayu harus dihadapkan pada kecewa mendalam. Lantas pertanyaan Ayu tadi benar-benar jadi kegelisahan yang selama ini ia pendam sendirian? Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua, Allah jabah semua. Ada tadi udah. Ada udah. Tadi ada. Tak hanya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, penyelenggara sekaligus peserta kajian, ikutan nangis. Tak jauh beda dengan Ayu, desainer yang pernah santer punya hubungan spesial dengan pedangdut asal Depok ini, ternyata juga rasakan kesepian hingga kehilangan ayah. Dunia hiburan, popularitas, dan keberlimpahan harta tak membuat Igun juga bisa merasa letih. Sama-sama rasakan kekosongan hati, lagi-lagi kedekatan Ayu dan Igun di momen ini jadi sorotan. Publik seolah berharap keduanya justru bisa saling mengisi, terlebih sejumlah foto dan video keduanya dan keluarga terlihat begitu hangat. Benarkah acara yang ia selenggarakan ini juga jadi wadah untuk Igun dan Ayu sama-sama jujur tentang hati? Jujur sebagai public figure, yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Jadi kalau rasa itu ada, insya Allah teman-teman bakal menjadi saksi pernikahan saya, itu aja. Bosen, aku 8 tahun, lu mau gosipnya Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Udah tunggu aja, ya, cari yang lain gitu.